SCTV, Rizky Bilar kembali membuat heboh. Saat ini diketahui Rizky Bilar dan Lesti tengah menikmati liburannya ke Bali. Saat di Bali, Bilar terciduk jalan melenggang dengan santai, sementara Lesti kerepotan membawa tas. Video itu pun viral. Bahkan dalam seketika, netizen bereaksi. Mereka menyemprot Bilar yang dianggap lewat tega dengan sang istri. Dalam video tersebut memang terlihat Lesti kerepotan menggendong ransel, menenteng tas besar, serta menyelempangkan tas kecil di bahu. Ia berjalan tergopoh-gopoh meski sambil tertawa-tawa. Tidak lama, Bilar muncul di belakangnya dengan santai tanpa membawa beban apa-apa. Gak apa-apa. Selamat pagi. Gak apa-apa, kita mau jalan-jalan. Apa kabar? Iya. Habis ini kita jalan-jalan, kita main water sport, jet ski, semuanya komplit pokoknya. Ini bapaknya datang nih. Good morning, kenapa rambut belakang? Iya mungkin ya ada kerja kali ya. Sekarang liburan sambil kerja lah. Ya intinya ya kerja inilah apa ya, kerja lah, ntar kerja lah pokoknya. Kurang tahu kalau misalnya mereka senangnya agak lama di Bali, agak lama, kalau misalnya bosan pulang. Suatu hubungan suami istri itu punya kekhasan dan keunikan, ya, entah itu mungkin istrinya yang ngebawain atau suami yang suka ngebawain, itu sebenarnya ada keunikan masing-masing. Dan sesungguhnya selama mereka itu tidak apa-apa, itu sebenarnya juga tidak jadi masalah. Yang menjadi masalah kalau satu atau pasangan lainnya tidak setuju dengan hal yang dilakukan, atau keberatan, atau merasa mungkin dilecehkan atau diremehkan. Bilar yang diserbu netizen karena membiarkan Lesti membawa 3 tas sekaligus membuat Lesti pun tak tinggal diam. Lesti langsung membela laki-laki yang dicintainya itu. Lewat postingannya, penyanyi asli Cianjur ini menyebutkan bahwa yang terlihat di ruang publik tidak bisa begitu saja dikomentari jelek. Toh, tidak ada yang tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Saya yang suami sering berdua ada yang lain. Akhirnya, insya Allah tidak ada beberapa dari dan semuanya yang melihat bisa langsung dinilai dengan salah satu saja. Tulis Lesti. Pada saat yang sama, Rizky Bilar tak kalah sikap menanggapi kehebohan itu. Ia bukan hanya memberi penjelasan panjang, tapi sekaligus mengancam membawa kasus ini ke jalur hukum. Secara tegas, Bilar mengatakan akan melaporkan akun-akun yang telah menyudutkan dirinya. Tulis Bilar. Nih, beberapa gosip udah gue pantau lo ya. Seenaknya aja lo lama-lama gue lihat. Selama ini gue masih sabar-sabar aja jadi fitnah sama orang-orang yang berasa sok tahu kehidupan gue dan keluarga gue. Lanjut Bilar. Ya justru kadang-kadang istri saya menganggap, cuma apa ya, cuma kadang-kadang istri saya tuh pengen meluruskan, tapi dia sendiri memang bukan tipe yang mau
kalau saya tanggapin netizen. Kalau netizen ya udah gak usah ditanggapin. Kalau netizen itu ya, kalau saya sih ya gimana ya, gak usah tanggapin ya. Apapun yang kita lakukan pasti di komentar mereka taunya dari layar doang kan, dari video Instagram yang beredar gitu. Cuman yang faktanya mereka nggak tahu. Kalau dibilang ya public figure yang lagi yang lagi hits ya pasti lah, apapun yang mereka lakukan pasti di komentar para netizen Ya itu kan makanya saya kayak juga bingung ya proses. Ya kalau saya tulisan aja, saya juga kebetulan tangan saya kan sakit. Kalau kemana-mana tuh selalu istri saya yang kan ada tas itu istri saya bawa. Tapi orang kan melihatnya kok bos ini kok jahat banget ya, masa istrinya suruh bawa tas buat maka mungkin seperti saya kan pandangan orang lihat dari sisi yang mana kan. Ya, tapi kalau istri saya enggak kan, karena istri saya kasihan saya. Nah, mungkin hal yang terjadi mungkin hal yang sama mungkin. Saya nggak paham. Mungkin tindakan Bilar yang ya cukup reaktif dari respons netizen yang kurang menyenangkan ya, karena mungkin kan ini baru saja mengalami situasi yang kurang baik ya antara pasangan Bilar dan Resti, tentunya memancing reaksi yang cukup panas lagi. Kalau saya komentarinya mestinya hal ini tidak perlu responsnya tidak perlu harus terlalu panas ya, karena yang namanya netizen itu bisa saja mengartikan apapun ya kan, apalagi tadi apakah dia pro yang mana nih. Nah yang baiknya sih menurut saya Bilar tentunya harus mengendalikan emosi dan tidak perlu termakan dengan reaksi dari netizen, tapi cukup bijak hanya mungkin membaca komentar tapi tidak perlu terlibat secara emosional. Reaksi tidak hanya diperlihatkan Lesti dan Bilar. Secara eksklusif, ayah kandung Rizky Bilar juga angkat bicara. Selain soal cercaan netizen, sang ayah menepis banyak tudingan miring yang dialamatkan kepada anaknya. Sebagai seorang ayah, ia merasa geram melihat putra kesayangannya bolak-balik dianggap bersalah. Padahal yang sesungguhnya terjadi tak seburuk yang ditudingkan netizen. Misalnya saja soal koleksi mobil Bilar atau jam tangannya yang harganya miliaran rupiah. Sebetulnya saya ceritakan apa biayain semua mau pilih semua itu ya. Kalau mau tanya koleksinya lebih banyak lagi, apalagi nggak tahu jamnya aja miliaran. Saya nggak tahu lagi. Tapi nggak mau dipamer, ngapain? Biar bangkrut dolar itu masih banyak. Sebagai suami, saya ada rasa kecewa, ada rasa tersinggung misalnya tanggung jawab saya atau apa yang saya lakukan kepada istri itu dianggap tidak ada gitu. Karena kadang-kadang orang menilai tidak terlihat, mereka menganggap itu tidak ada gitu. Tapi ya saya tidak perlu membuktikan sesuatu, biarkan saja nantinya mungkin menjawab apa yang terjadi, apa yang sebenarnya ada yang di lingkungan kami, apa yang menjadi apa yang terjadi di rumah tangga kami itu kan. Nanti biar apa aja menjawab. Saya tidak perlu memaksa orang juga punya hak berpendapat seperti itu ya, silakan, tidak masalah. Namun mereka ini saya masih akan uruskan.
ke apa mereka itu tuh kan mereka ini di Bali nih, mereka masih di Bali nih, mereka baik-baik aja nih, bahagia mereka, cuman netizen ya karena banyak yang apa ya gitu aja mereka itu dia ke Bali nanti 3 hari lah. Saya ingat tapi udah lebih kurang 3 hari 4 hari. Jadi jelas dia bertiga lah itu. Jadi keluarga kecil itu. Sejak merujuk kembali setelah peristiwa KDRT, Lesti dan Bilar memang banyak terlihat selalu bersama-sama. Mereka juga sering bepergian bertiga tanpa asisten dan orang-orang yang biasa menyertainya. Perjalanannya ke Pulau Dewata kali ini juga tak mengajak siapa-siapa selain Baby L. Menurut sang ayah, dalam waktu dekat sepulang dari Bali, mereka akan langsung berangkat ke Tanah Suci. Lagi-lagi hanya bertiga sekaligus merayakan ulang tahun Baby L yang pada bulan Desember ini genap 1 tahun. Dia kan memang menghilangkan stresnya beda orang itu dari Bali ke Bandung ini coba dia mau soalnya dia ulang tahun si BBL lah rencana dia katanya gitu ya insyaallah itulah. Insyaallah ulang tahun BBL di Jeddah. Yang pasti kalau dari Bali ya balik ke Jakarta, cuman nggak tahu planning. Yang pasti kan planning kemarin kan kalau nggak salah ya kita umroh, itu nggak tahu kapan. Mudah-mudahan bisa doain aja. Yang planningnya ada umroh gitu. Selain itu, ayah Bilar pun juga ikut menanggapi tentang Bilar yang dituding numpang hidup pada Lesti. Sebab jauh sebelum menikah dengan Lesti, kehidupan Rizky Bilar sudah sangat mapan. Selanjutnya, ayah Bilar juga menyebut bahwa sudah sejak lama sang anak sudah bisa membeli banyak aset, termasuk rumah yang berada di kawasan Bintaro. Rumah mewah tersebut dibeli Bilar tidak lama sebelum menikah dengan Lesti. Bagi Edi, tudingan numpang yang ditujukan pada Bilar sangat tidak masuk akal. Ya saya kira benar kemarin itu hanya itu dari dia belum nikah sudah beli rumah di Bintaro, kelasnya udah beda. Iya, sebenarnya gini, saya tuh dulu jarang posting-posting. Jadi kan itu pilihan saya itu jarang posting. Makanya banyak yang menganggap saya tuh tidak bekerja, saya tuh tidak kalau kita balik ke belakang nih, dulu tahun lalu saya di TV 5 program, Lesti cuma 1 program, Lesti cuma 2 program. Barang saya sana. Saat itu saya ada tas, saya ada tasbih, sinetron, OTW, host di Lida sama Facebook. Tapi tidak ada orang yang orang menutup mata tentang hal itu gitu. Tapi ketika sekali saya tidak berada di TV, lalu Lesti muncul di TV, orang langsung menganggap bahwa wah, tuh, istrinya masih cari duit. Orang langsung menganggap seperti itu. Padahal setelah saya diambil sahamnya beberapa persen, itu kan saya mendapatkan cash out yang cukup besar bagi saya lewat usaha saya.